Oke, saya ulangi lagi ya. Ini untuk part kedua yang dari video yang anak durhaka itu ya. Anak durhaka dalam arti tanya ya. Jadi kalian coba pikirkan seperti apa. Oke, saya coba untuk bedain sedikit ya karena udah hilang tuh. Sebentar. Recordingnya kurang bagus ya karena HP-nya sering macet-macet ini. Kadang hilang. Oke. Stop. Kenapa ya perempuan tuh harus ganjen ya? Oke, sekarang yang ini mereknya dari Oriflame ya, bagus nih. Semoga gak hilang lagi nih part kedua. Oke, kemudian sebentar, lipstick. Kenapa perempuan harus ganjen? Ayo, kenapa? Ya udah, cuma kodratnya perempuan harus gendut gitu ya, supaya kelihatan menarik. Oke, udah selesai semua. Jangan lupa ya, untuk nail Oriflame punya. Saya pernah jadi konsultannya memang. Oke, yang part kedua, yang kelanjutannya yang part pertama itu jadi gini. Kalau tadi yang seorang anak misalnya konflik itu karena mamanya udah gak ada dia memberikan ultimatum, no money at all. Terus I block on you, I block on your handphone, no matter. Kita ini kan udah merawat mereka dengan baik ya, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk mereka itu sudah sepenuhnya sudah enough berarti bahwa kita udah mengantar mereka menjadi orang yang bisa mandiri, bisa bekerja, punya suami, punya anak, dan hidup mereka mapan itu relatif ya, tapi dalam arti untuk anak ini sama anak yang ini beda, dia mapan, ini enggak terlalu mapan, dan saya berada di misalnya dia enggak mapan, otomatis kalau anak itu has a mind, dia pasti berpikir memang sih mamaku di sana, tapi naluri seorang anak pasti nggak ada salahnya kan memberikan mamanya, entah itu where's the money, entah itu misalnya gak usah banyak-banyak kalau nggak ikhlas, 50,000 rupiah. Atau kalau anak yang betul-betul luar biasa, wait a minute, where's the other? OMG hilang. Udah, ini misalnya anak yang benar-benar mengerti ya, wah mamaku tuh walaupun memang udah gak di aku, tapi bukan berarti saya nggak ngasih, karena itu kan mamaku, kapan lagi mamaku tak kasih kalau dia udah meninggal. Apa uang ini bisa dipakai mamaku? Misalnya, oh nanti untuk bayar peti matinya, apakah bisa dinikmati peti matinya itu? Atau bunga-bunganya yang mahal? Atau acara syukurannya 7 harinya, 3 harinya, 40 harinya, 1000 harinya? Apa itu semua bisa dinikmati oleh mama kita? No. Jadi selagi your mom bisa makan ini, masih bisa makan ini, dan semuanya itu terbatas. Kenapa? Semakin kita tua, sudah kodrat alamnya, tubuh kita nggak bisa menerima semua itu. Kadang sakit-sakitan, kadang mau makan ini, udah makan itu udah nggak bisa, giginya udah habis misalnya, jadi makanan yang keras-keras nggak bisa. Kalaupun ada gigi palsu, nggak seenak gigi yang asli ini, gigi asli itu. Nah, kalau misalnya kita berpikir
gak usah deh mamaku dikasih, mamaku umurnya panjang. Emangnya tahu umur kita panjang? Ya mudah-mudahan panjang dan kamu akan ditegur Tuhan. Dalam arti ingat loh, mamamu itu nggak selamanya bersama kamu, ya kan? Nah, ibaratnya uang segini untuk mamamu itu nggak sebanding dengan semua yang dilakukan untuk kalian, terutama anak-anak ini ya, yang single parent terutama. Bahkan untuk merasakan ini, sebentar, ice cream nih kesukaan mamamu nggak terpikirkan oleh mamamu, yang ada untuk anak-anak dan anak. Jadi kalau Anda berpikiran bahwa masih usianya masih panjang, masih sehat, itu kita nggak tahu, karena usia kesehatan Tuhan yang tahu. Jadi selagi dia bisa merasakan uangmu, ya kan, alangkah baiknya diberikan ke mamamu. Memang sih ada di agama itu perpuluhan. Ingat, perpuluhanmu yang berapapun banyaknya, entah dari gajimu yang 10 juta, berapa persennya untuk perpuluhan, there's nothing untuk Tuhan. Kenapa? Untuk ibumu aja kamu seperti itu. Untuk apa? Tuhan dan gereja nggak butuh itu. Tuhan dan gereja itu membutuhkan kamu care mamamu dulu, orang yang pernah melahirkan kamu, yang pernah membesar kamu. Bukan berarti kita nggak boleh ke gereja, tapi ingat loh, mamamu itu juga perlu diberikan. Tapi itu kembali lagi ke anaknya. Emang kalau dia berpendapat bahwa mamaku tuh kalau nggak ada kontribusinya buat aku, misalnya nggak jaga anakku, mamaku baby sister untuk anakku, enggak lah, nggak perlu uang itu. No, apalagi ada konflik, mama di sana kok, mama lebih suka di sana, jadi nggak perlu aku kasih uang. Ya udah, nggak apa-apa itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu your decision. Tapi ingat, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha melihat. Bagaimana seorang ibu kamu berlakukan seperti itu? Dia nggak minta banyak kok, nggak minta banyak dari uangmu itu semua, enggak. Memaksa kamu untuk memberikan juga enggak. Kalau seandainya dia bisa bekerja sampai tua dan sampai mati, uang ini gak bakal mau dari kamu. Kenapa? Dia bisa bekerja sendiri, iya kan? Nah, ini part kedua ya, singkat aja. Intinya untuk para ibu-ibu yang pernah mengalami seperti ini, yang merasa dikambing hitamkan oleh anaknya bahwa mama kamu gak ada kontribusinya kok, mama kamu memilih hidup bersama anak yang lain, bukan sama saya kok, udahlah kamu gak perlu saya pikirin lagi. No, gak apa-apa. Kita ini sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan semuanya dengan semampu kita, terutama yang single parents gitu ya. Untuk saya ngeblank karena recordnya ini kadang-kadang membuat saya nggak nyaman, karena butuh HP ku ini berapa kali hang, berapa kali mati, nggak bisa buka sama sekali. Tapi ya gitu, saya harus melalui semuanya dengan baik. Kenapa? Saya di dunia ini itu ada misinya. Setiap orang tua ada misinya masing-masing, yaitu membesarkan anaknya. Itu untuk orang tua yang baik ya, membesarkan anaknya, mengarahkan anak itu menjadi baik. Kalaupun mereka tidak sesuai yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan nggak ngasih anak yang baik, bukankah semua anak itu yang sudah dewasa, pernah kuliah, bisa berpikir sendiri tanpa harus ditegur sama orang lain? Tindakan mereka yang baik-baik itu kan harus bisa dipikir sendiri. Oh ya, itu mamaku, walaupun nggak di saya kasih untuk uang jajannya. Kalau kamu ngasih pada waktu dia sakit misalnya, aku harus ngasih mamaku nih, mamaku sakit, untuk apa? Mamamu udah sakit, nggak bisa merasakan uangmu, yang